tundukkan kepala, bersatu hati untuk memulai acara pada kesempatan petang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas kami dari hari lepas hari, sehingga pada kesempatan petang malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk menyediakan waktu di rumah kami masing-masing, di tempat dimanapun kami berada, untuk kami memuji dan muliakan nama-Mu pada kesempatan petang malam hari ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam acara ini, kegiatan persekutuan ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Tuhan, siapkan hati dan segala yang pikiran yang kami punya untuk kami boleh bersiap menerima firman yang telah Tuhan siapkan pada kesempatan petang malam hari ini, sehingga apa yang tertabur dan boleh kami dengar dan boleh firman ini kami laksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari, dan kami boleh bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Jalannya acara persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Saya berharap semuanya tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik di dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai keempat. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, kita menyiapkan Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai keempat. Yang demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 1 tahun lamanya kita mengalami masa yang sungguh luar biasa, di mana masa pandemi ini sudah 1 tahun lamanya. Dan ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23, di mana Mazmur pasal 23 ini merupakan mazmur yang
terkenal dengan sebutan Tuhan adalah gembalaku. Jika pada malam hari ini teman-teman pemain musik dari pemuda remaja dan singer dari guru-guru sekolah minggu, kiranya tadi ada sebuah pujian, gembala baik bersuling nan merdu. Ketika menyebut gembala, bahwa gambaran gembala ini mengapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala? Jawabnya sederhana, yakni karena Daud sendiri dulunya pada masa mudanya dia adalah seorang gembala. Jelas bahwa Mazmur 23 ini merupakan refleksi Daud atas seorang gembala. Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala. Ia menggambarkan dengan gambaran seperti itu oleh karena ia tahu bagaimana rasanya menjadi seorang gembala. Dan ketika kita membaca, merenungkan, seringkali kita juga sudah mendengarkan tentang pengabaran firman Tuhan tentang Mazmur pasal 23 ini. Hal ini merupakan pengakuan dari Daud atas Tuhan yang adalah gembala, yakni sebagai pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang menyertai setiap langkah kehidupannya. Bukan berarti bahwa Tuhan selalu membuat ia merasakan kelemahan di dalam psikisnya. Justru dengan adanya gembala ini ia akan menuntun. Daud menggambarkan Tuhan seperti dirinya dahulu yang menjadi seorang gembala. Daud menggembalakan ternaknya dari rumahnya menuju padang yang berumput hijau. Pada kondisi letak geografis di Israel, padang yang berumput hijau merupakan sebuah lembah yang subur. Banyak rumput hijau dan itu dibutuhkan oleh para domba-dombanya. Akan tetapi di sekitar lembah yang berumput hijau itu ada hutan. Dan ketika ada hutan di dekat lembah yang subur itu, pasti ada sebuah bahaya. Bahaya bagi para ternak, khususnya bagi para domba. Pasti mereka menjadi serangan musuh para hewan-hewan liar lainnya. Lalu tugas gembala adalah menjaga. Dengan adanya gembala ini, domba-domba dijaga dengan baik, sehingga lembah itu yang awalnya pun juga menjadi lembah kekelaman yang artinya ada bahaya di dalamnya, akan tetapi ketika ada sang gembala, domba pun tidak akan merasa takut. Sehingga ketika menggambarkan ucapan syukur dari sang Daud ini, di mana tradisi Yahudi mengisahkan bahwa penulis ini adalah sebuah ungkapan syukur Daud karena Tuhan menuntun kehidupan setiap umatnya, sama seperti gembala yang menjaga, menuntun domba-dombanya, sehingga ada jaminan keselamatan di dalamnya. Sehingga ketika kita belajar akan Mazmur 23, sangat benar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan membiarkan domba-dombanya di dalam bahaya, tetap akan direngkuh, tetap akan ditolong. Meskipun di sekitarnya itu banyak hal yang akan membahayakan, tetapi bersama sang gembala bahaya itu bisa dilalui. Tuhan bisa menjaga. Oleh sebab itu, Mazmur pasal 23 ini adalah cara Daud menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas umatnya.
baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, Tuhan selalu menyertai. Ketika kita masuk di dalam masa Prapaskah ini pun kita semakin diajak bahwa Tuhan Sang Gembala kita pun turut menyertai setiap langkah kehidupan kita. Masa pandemi ini bukan menjadi penghalang untuk kita tetap berpegang teguh kepada Sang Gembala kita. Justru semakin kita mendekat kepada Sang Gembala kita, Ia akan bisa kita rasakan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi apapun, sebab Tuhan Sang Gembala senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Walaupun secara manusia ini sulit, tidak mampu, inginnya lari, tetapi Sang Gembala selalu menjaga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama diajak untuk bersyukur, untuk kembali mengingat, merenungkan bahwa Gembala yang baik selalu menyertai langkah kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita diajak untuk percaya akan Gembala yang baik senantiasa memelihara dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur itu melalui setiap pujian, melalui rasa kasih sayang yang kita bagikan untuk keluarga. Terkhusus di masa pandemi ini kita semakin diajak untuk peduli akan lingkungan sekitar kita. Kita diajak untuk peduli akan diri kita sendiri pun. Kita jaga kesehatan, keluarga kita jaga kesehatan, karena Tuhan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Mari semuanya kita bersama-sama merayakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di dalam renungan singkat ini semakin meneguhkan setiap kita, menguatkan setiap kita. Di tengah-tengah masa yang kita tidak tahu akan hari esok, tetapi yang kita tahu Tuhan menyertai langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, Engkau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup, kami perlu waspada akan setiap bahaya-bahaya yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Gembala yang baik, dan kami adalah domba-domba-Mu yang Engkau ajak untuk menurut apa yang Engkau kehendaki. Meskipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tetapi kami yakin Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk melakukan setiap langkah kehidupan kami dengan berpegang teguh dan berpengharapan penuh atas kuasa tangan Tuhan. Dan kiranya Engkau menyertai keluarga kami, sanak saudara kami baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar kota. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan Engkau yang memberikan kedamaian, ketenteraman di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh saling membagi kasih sayang satu sama lain, dan kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir. Ampunilah Tuhan segala perkataan perbuatan kami yang terselip dosa. Kami serahkan Tuhan setiap seru doa ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hatiku ayam tenggelam
Gusti